印，否则那畜生冲出去，谁也拦不住。Bab 76-80. Sosok yang berjalan keluar dari kedalaman ruangan batu itu secara mengesankan terdiri dari bagian-bagian tulang putih giok. Tubuh kurus kerangka itu berdiri di ruang batu. Tubuh putih giok asli, setelah menyerap esensi darah, menjadi lebih putih, dan seluruh tubuh memancarkan kabut darah tebal, yang telah berubah menjadi warna merah tua, yang terlihat oleh orang-orang. Perasaan berdarah yang sangat kuat, di rongga mata kerangka, dua lampu merah redup sedikit berkedip. Kemudian mereka berdua melihat bahwa darah yang baru saja bergabung ke dalam kerangka tampak memadat kembali di dada kerangka kaisar, di mana ada beberapa tetes darah merah darah yang berdetak, dan warna merah darah terpancar tak tertandingi, kekuatan. Itu harus sama dengan mesin, ditenagai oleh darah sebagai intinya, sehingga kerangka dapat dibangkitkan untuk waktu yang singkat, sehingga melindungi darah kaisar, tetapi selama kerangka dapat dikendalikan atau darah dapat ditangkap, maka kerangka itu tidak akan menyerang dirimu sendiri. Su Sueying juga sedikit menggerakkan matanya yang indah, jadi dia menemukan sesuatu yang sama. Benar-benar tidak mudah untuk mendapatkan hal-hal yang baik. Xiao Yan mengutuk dengan keras, seolah-olah dia tahu hanya dari persepsinya bahwa kekuatan kerangka saat ini jauh lebih kuat daripada Dou di bintang 4, apalagi dikalahkan. Ketika suara kerangka yang serak dan kuno perlahan turun, ekspresi keduanya yang berdiri di luar ruang batu juga sedikit berubah. Tampaknya hari ini, jika Anda tidak mengalahkan kerangka kaisar ini, Anda tidak akan bisa pergi dengan mulus, apalagi mengambilnya. Untuk darah kaisar. Selain itu, Xiao Yan mendengar dari tuannya, Raja Naga Emas, bahwa esensi darah dari orang kuat yang sebanding dengan puncak kaisar Dou bintang 7 sangat berguna, dan kerangka putih giok ini juga digunakan untuk yang lain, tujuan, tetapi Raja Naga Emas hanya menyebutkannya secara singkat. Tidak ada lagi teks. Tapi jangan panik, ada jejak-jejak jiwa yang ditinggalkan oleh orang kuat di kerangka ini. Bahkan jika itu diaktifkan oleh kekuatan esensi darah, itu bukanlah orang kuat Dou Emperor bintang 7 yang sebenarnya. Itu adalah bukan tidak mungkin, tetapi premisnya adalah kita harus menggabungkan kekuatan. Jika tidak, jika dikalahkan oleh masing-masing dari mereka, kemungkinan besar seluruh pasukan akan musnah. Kata Xiao Yan dengan sungguh-sungguh. Mendengar apa yang dia katakan, Su Sueying juga sangat setuju. Jika tidak ada kekuatan seperti itu di reruntuhan, maka dia tidak akan takut pada kerangka ini, tapi sekarang. Di mana peri apimu? Panggil dia dan aku bisa menyelesaikan kerangka ini dalam 3 menit. Su Sueying menginjak teratai hijau, dan api suci biru mengelilinginya. Dia jelas melakukan sesuatu. Itu baru saja tertidur lelap. Xiao Yan juga mengerutkan kening. Sial, ini terlalu merepotkan sekarang. Beri aku waktu 5 menit. Su Sue juga mengecilkan matanya, lalu menggigit bibirnya dengan ringan, dan api biru muncul. Su Sueying melihat dan melihat bahwa warna merah darah di permukaan kerangka kaisar semakin gelap, dan esensi darah merah darah di dalamnya terus-menerus memancarkan kekuatan agung, dan itu juga bergerak cepat di tubuhnya. Semua bagian terendam. Xiao Yan dan Su Sueying juga melihat tempat yang sama. Silakan, kamu tidak bisa menunggu lebih lama lagi, jika tidak, ketika darah semakin menyebar, kekuatan kerangka ini juga akan meningkat. Xiao Yan berteriak keras. Begitu suara itu turun, Su Sueying sudah mengerti bahwa waktu tidak bisa membiarkan mereka menunda lebih lama lagi. King Liantai perlahan dipanggil, dan kekuatan api suci Qian langsung menutupi seluruh tubuhnya. Begitu api suci keluar, aura berdarah yang memenuhi udara juga banyak dihilangkan. Kekuatan api suci benar-benar sesuai dengan reputasinya. Xiao Yan juga tidak bisa mengurus sebanyak itu, sosoknya berubah menjadi bayangan kabur, dan menyapu kerangka berwarna giok di ruang batu seperti kilat. Ki pertempuran putih susu yang besar, seperti gunung berapi, melonjak keluar dari tubuhnya. Kekuatan semacam ini membuat bahan obat berharga di aula menjadi layu dalam sekejap. Melihat betapa kuatnya Xiao Yan saat dia bergerak, Su Sueying juga sangat terkejut melihat betapa sensitifnya Xiao Yan. Berderak, cahaya merah di mata kerangka berwarna giok menari-nari, melihat bayangan hitam yang disapu oleh semangat juang yang besar, gigi atas dan bawah menggerogoti sedikit, lalu melangkah, telapak tangan kerangka merah gelap itu langsung menghadap Xiao Yan dan meraihnya. Bang bang bang. Kecepatan kerangka itu sangat menakutkan. Saat telapak tangannya terangkat,
ruang di depannya terkoyak olehnya, lengannya menembus ke dalam ruang yang hancur, dan ketika dia muncul kembali, itu sudah berada di depan Xiao Yan. Kecepatan menakutkan dari kerangka berwarna giok ini juga membuat hati Xiao Yan tenggelam, telapak tangannya mengepal, semua ki pertempuran di tubuhnya mengembun di lengan kanannya saat ini, dan kemudian tiba-tiba meledak. Bang bang bang. Tinju menghantam telapak kerangka, tetapi kerangka yang tampaknya rapuh itu lebih kuat dari baja halus saat ini. Bahkan pukulan kekuatan penuh Xiao Yan hanya mengguncang kerangka itu mundur selangkah, dan dirinya sendiri, dia terkejut dan mundur selusin langkah berturut-turut, terlihat sedikit malu. Namun, Xiao Yan ini bukanlah orang yang berhati lembut, jadi setelah menstabilkan tubuhnya, dia bergerak dan menembak lagi, terjerat dengan tulang kaisar lagi, dan pertempuran sengit pecah. Percikan api keluar, tinju dan kaki Xiao Yan menghantam tulang kaisar, dan setiap kali dia memukul dengan keras, darah di tulang menjadi lebih ringan, dan cahaya merah di rongga mata kerangka, itu juga secara bertahap menurun. Xiao Yan juga menemukan bahwa meskipun kekuatan kerangka berwarna giok ini sangat kuat, tubuh Xiao Yan saat ini tidak dapat mengatasinya gelombang, tetapi kerangka itu masih agak lambat, sehingga Xiao Yan dapat menggunakan kekuatan jiwanya dengan sangat baik. Itu menangkap aksi serangannya untuk menghindarinya, untuk melakukan serangan balik. Melihat efek bagus dari serangan itu, hati Xiao Yan juga terguncang, dan dia mempercepat serangan itu lagi. Pada saat yang sama, api biru di sekitar tubuh Su Sueying juga berkedip-kedip. Cahaya perak melintas di kaki Xiao Yan, dan langsung menyapu kerangka kaisar. Pada saat yang sama, darah di tulang rusuk juga terguncang. Darah di tulang rusuk terguncang, dan kemudian kembali menjadi putih giok, seperti tulang rusuk biasa. Dengan serangan yang berhasil, Xiao Yan hanya ingin mundur, tetapi matanya tiba-tiba mengeras pada tulang rusuk yang telah berubah menjadi warna putih giok, dan sepertinya ada kekuatan aneh yang muncul dari atasnya. Bum bum bum. Tulang rusuk yang diserang oleh Xiao Yan sebenarnya memancarkan kekuatan yang lebih kuat, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Dan tidak hanya itu, ada sesuatu yang akan meledak di rusuk itu. Kekuatan generasi. Sial. Xiao Yan kehilangan suaranya saat dia melihat tulang rusuk kerangka yang berwarna putih giok. Melihat pertempuran di lapangan, Su Sueying sedikit terkejut. Sisa-sisa kaisar memang sangat kuat. Bahkan di bawah serangan sekuat Xiao Yan, mereka masih kalah. Ini hanyalah jejak sisa jiwa. Jika itu adalah seorang kaisar yang lengkap, seberapa menakutkankah itu? Xiao Yan juga merasa agak sulit. Jelas, kekuatan tempur kerangka ini membuatnya sedikit ngeri. Apakah kamu sudah selesai? Tampaknya ada yang salah dengan kerangka kaisar ini. Xiao Yan juga bertanya. 1 menit. Su Sueying juga sedikit menggigit bibirnya, dan ada butiran keringat kristal di dahinya di atas matanya yang indah. Bum bum bum. Tulang rusuk kerangka berwarna merah darah tiba-tiba meledak dengan banyak aura coklat tua seperti gelembung lava. Energi mayat yang ganas. Raja Naga Emas juga berseru saat ini. Tampaknya master peninggalan ini agak aneh, dan harus ada beberapa perubahan setelah kematian. Xiao Yanzi hati-hati. Meskipun aura ini bukan aura jahat ras alien, itu juga tidak bisa diserap. Raja Naga Emas buru-buru berkata, jalan. Aura mayat yang menakutkan dan ganas terpancar dari tulang rusuk kerangka, membentuk kelompok besar. Meskipun tuannya Jin Longqing mengingatkannya tepat waktu, Xiao Yan tidak menyangka kecepatan energi mayat yang ganas ini sangat cepat, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk menyerap sebagian darinya. Saat ki mayat yang mengerikan memasuki tubuh Xiao Yan, itu diblokir dengan kuat oleh Yi Huo, yang mencoba menghentikan ki mayat agar tidak terus menyerang, dan keduanya saling berhadapan. Ledakan itu pecah, hampir seketika, mata Xiao Yan memerah, dan semacam pembunuhan gila mengalir dari lubuk hatinya, mencoba menghilangkan kewarasannya. Namun, bagaimanapun juga, Xiao Yan ditentukan. Bahkan dalam situasi yang menakutkan ini, dia masih bisa mempertahankan sedikit kejelasan. Dia buru-buru berlari Fen Jue, mengandalkan semangat juang dan kekuatan api yang berbeda lahir dari Fen Jue untuk melawan kejahatan yang menyerang tubuhnya. Korski, dia tahu bahwa jika pikirannya ditempati oleh ki mayat yang ganas saat ini, saya khawatir dia akan berubah menjadi boneka berbentuk manusia yang hanya tahu cara membunuh. Sial, Xiao Yan meraung marah di dalam hatinya, dengan panik menahan erosi aura mayat yang ganas itu. Dia jelas tidak berharap tangan ini ditinggalkan di tulang rusuk kerangka, yang membuat Xiao Yan lengah. Dan ketika Xiao Yan berada dalam bencana besar karena bencana yang tiba-tiba dan tidak dapat diprediksi ini,
Su Sueying juga melihat Xiao Yan yang tiba-tiba berhenti, dan kemudian melihat bahwa yang terakhir berwarna merah darah dan terus-menerus gemetar, dia langsung terkejut. Xiao Yan, ada apa denganmu? Su Sueying juga bertanya dengan cemas. Kemungkinan besar orang di depannya adalah orang yang dikatakan tuannya. Tidak peduli seberapa lemah atau lemahnya, Su Sueying pasti tidak akan membiarkannya mengalami krisis. Sungguh kimayat yang mengerikan. Wajah cantik Su Sueying juga berubah, dan dia berpikir dalam hati, mungkinkah kimayat yang berasal dari tulang rusuk sebelumnya? Apakah tubuh terkikis oleh kimayat yang jahat? Tubuh Xiao Yan, pembelaannya, berada di bawah aura mayat yang menakutkan. Hampir mundur, aura mayat setan merah itu, mendominasi yang tak tertandingi, langsung menyerang dengan cara yang merusak, mencoba mengikis keinginannya di tubuhnya. Energi mayat ini sebenarnya sangat kuat. Xiao Yan juga dengan keras kepala menolak. Meskipun Yi Huo juga ganas, dingin, dan aura mayat yang dipancarkan oleh kekuatan kaisar, meski tidak sebagus Dou di bintang 7, tidak akan jauh lebih lemah dari ini. Di bawah tekanan kekuatan, resistensi timbal balik dari atribut juga menjadi kurang kuat, dan ini adalah situasi Xiao Yan saat ini. Pergilah. Dan saat Xiao Yan sudah tidak tahan lagi. Mendengar suara itu, Xiao Yan langsung lega. Apakah kamu akhirnya pulih? Xiao Yan juga mendapatkan kembali ketenangan dengan teriakan lembut ini, dan kemudian dia tiba-tiba menemukan bahwa semua energi ganas di tubuhnya telah benar-benar meninggalkan tubuhnya dan pergi ke tempat Su Sueying berada. Teratai hijau yang diinjak Su Sueying dengan kaki gioknya sepertinya masih mengembunkan kekuatan yang lebih kuat, dan kemudian tangan gioknya memegang botol cian. Aura mayat yang ganas di kerangka dan tubuh Xiao Yan langsung tertarik dengan botol itu. Bum bum bum. Api cian yang mengepul menyapu keluar dari tubuh Su Sueying seperti air pasang saat ini. Cian bertabrakan dengan aura mayat merah yang ganas, dan kedua belah pihak tiba-tiba terkikis dengan panik. Kecenderungan ditaklukkan akhirnya mereda. Namun, sebelum Xiao Yan bisa bernapas lega, suara serius Su Sueying terdengar, hati-hati, aura mayat ini sangat tidak biasa, aku khawatir aku tidak bisa menahannya sekarang. Apa? Hati Xiao Yan bergetar, bahkan Su Sueying, yang memiliki api suci, mengalami kesulitan untuk mengatasinya. Apa sebenarnya kerangka ini? Xiao Yan sedikit bingung dengan kimayat ini. Jelas, ini adalah pertama kalinya dia mendengar hal semacam ini, tetapi bagaimanapun juga, kondisinya tidak baik sekarang. Bum bum bum. Dan saat keduanya mundur, aura mayat ganas yang telah ditundukkan oleh botol giok Su Sueying memancar dengan panik dari tulang rusuk kerangka, dan kemudian terkikis ke arah mereka berdua. Di sumber aura mayat ganas itu benar-benar membuat senandung, suara, dan kemudian berubah menjadi cahaya hitam. Langsung di bawah tatapan gugup Xiao Yan, dia menyerang tubuhnya dengan aura mengerikan. Di dalam ruang batu, suara hembusan angin terdengar. Melihat ini, Su Sueying juga melewatinya, dan buru-buru mendukung Xiao Yan, yang matanya tertutup rapat, dan seluruh tubuhnya merah. Sial, Su Sueying juga mendukung Xiao Yan dengan tangan gioknya, dan api biru di panggung King Lian dengan kekuatan yang kuat juga bercabang ke arah tubuh Xiao Yan, mencoba melarutkan kimayat di tubuhnya. Saat pikiran seperti itu terlintas di benaknya, wajah pucat Xiao Yan tiba-tiba berubah drastis, dan dia berkata dengan cemas. Hati-hati, bum bum bum. Sepotong pelatihan yang terbuat dari energi mayat yang ganas, membaca www.ukansu.com seperti kilatan petir merah, tiba-tiba menyapu kerangka di depan, dan meledakkan Su Sueying secepat kilat. Melihat serangan sengit itu, Xiao Yan mengangkat penguasa kuno api abadi, hanya untuk melihat api putih susu mengepul yang terkondensasi menjadi gelombang air tersapu keluar dari penguasa kuno api abadi di tangannya, membentuk tembok pertahanan di depan mereka berdua. Bang! Kuda merah membanting dengan keras di atas gelombang air, dan tiba-tiba terjadi kejutan spiritual yang kuat. Gelombang air itu langsung tersebar, berubah menjadi kabut air, dan melayang di udara. Kemudian serangan yang berasal dari kerangka juga banyak melemah setelah melewati dinding pertahanan gelombang api dan air yang berbeda, tetapi masih menyerang Xiao Yan dan keduanya dengan kekuatan luar biasa yang bergejolak. Xiao Yan juga buru-buru memindahkan Su Sueying pergi ketika dia melihat bahwa dinding pertahanan gelombang air tidak dapat bertahan, karena dia juga tahu bahwa jika dia tersentuh oleh serangan ini, konsekuensinya akan menjadi bencana. Terlebih lagi, Su Sueying tidak dapat diganggu dengan menggunakan kekuatan api suci sekarang, jadi dia harus memeluknya dan buru-buru mundur.
Bum bum bum. Sebuah lubang besar yang dalam muncul di depan mereka berdua, dan Xiaoyan melihat kerangka giok putih dengan hati-hati, dan teratai hijau di bawah kaki giok Su Sueying tampaknya mengembunkan kekuatan yang lebih kuat. Xiaoyan dan yang lainnya juga terlihat sangat malu saat ini. Mereka melihat kerangka di depan mereka dengan ekspresi jelek. Di sana, sosok seperti dewa pembunuh memandang mereka dengan acuh tak acuh. Su Sueying menggigit bibir merahnya erat-erat, dan menganggukkan kepalanya dengan mata basah. Pada saat krisis barusan, Xiaoyan memeluk dirinya sendiri, dengan cepat mundur, dan kemudian jatuh keluar ruang batu. Baru saat itulah dia menghindari serangan itu. Xiaoyan dengan gugup melihat kerangka di ruang batu di atas tulang rusuk yang telah dia serang. Karena energi mayat yang menakutkan mengalir ke tubuh Xiaoyan, dia berjuang keras pada awalnya, dan kemudian terdiam. Dia menyusut ke sudut tubuh Xiaoyan dan menjadi diam, dan kekuatan api aneh Xiaoyan juga menghilangkannya. Tidak, Guru, apa yang harus kita lakukan sekarang? Xiaoyan juga buru-buru bertanya setelah melihat kerangka itu mandek sementara, dan aura mayat kembali ke tubuhnya. Jenazah Qi di tubuh Anda telah saya tekan untuk sementara, dan itu tidak akan terulang dalam waktu singkat, tetapi juga menjadi momok untuk tetap seperti ini. Mari kita selesaikan saat Anda keluar. Sekarang mari kita selesaikan masalah di depanmu. Raja Naga Emas juga berbicara perlahan. Sekarang aku hanya bisa mengandalkan kekuatan api suci wanita ini. Kuharap pemahamannya tentang api suci tidak terlalu dangkal. Raja Naga Emas juga memandangi King Liantai yang memancarkan nyala api yang mengerikan sambil berpikir. Bum bum bum. Aura mayat pembunuh yang mengerikan menyembur keluar dari tulang rusuk kerangka, dan kemudian menyerang Xiaoyan dan Su Sueying secara berlebihan. Sial, Xiaoyan juga memarahi, dia hanya menderita kerugian besar dari energi mayat yang ganas ini, tapi tanpa diduga masih mengalir terus-menerus, sepertinya jurang maut. Segera, dia berbalik untuk melihat Su Sueying, teratai hijau yang diinjak kakinya memancarkan aura yang sangat panas dan dingin, dan kemudian beberapa rune samar muncul. Aku hanya punya satu pukulan sekarang. Jika kita gagal, kita semua akan. Su Sueying juga telah mencapai sesuatu yang luar biasa, napasnya langsung terengah-engah. Aku serangan utama, kamu optimis tentang waktunya. Sekarang, Xiaoyan dan Su Sueying adalah belalang di tali yang sama. Api ketakutan putih susu langsung menyelimuti seluruh tubuh Xiaoyan, dan kemudian dia perlahan-lahan melepaskan penggaris berat hitam dari belakang. Penggaris berat baru saja disingkirkan, dan aura Xiaoyan juga naik, mencapai puncak bintang 3 Dodi. Menghadapi aura mayat pembunuh yang dilepaskan oleh kerangka yang perlahan berdiri diam, Xiaoyan juga mendengus dingin, dan kemudian energi pertarungan di sekujur tubuhnya bercampur dengan kekuatan api perlahan mengalir ke penguasa kuno api abadi. Penggaris berat hitam asli langsung berubah menjadi warna-warni dan berwarna-warni karena suntikan kekuatan api yang sangat besar. Melihatnya, pada penggaris warna-warni, 23 warna saling melengkapi, seperti satu. Cepatlah, aku tidak bisa bertahan lama. Xiaoyan juga berkata kepada Su Sueying yang ada di sampingnya, lalu menatap aura mayat yang mengancam dengan mata cerah. Penggaris renang 3 langkah. 1 langkah. Melihat bahwa energi mayat yang ganas akan mencapai tempat Xiaoyan dan Su Sueying berada, Xiaoyan melangkah keluar dengan kaki kirinya dengan paksa, dan kemudian menggunakan kekuatan penuhnya dengan kedua tangan, meraung keluar dari mulutnya. Kekuatan api yang mengerikan juga dituangkan ke Yihuo Eternal Ancient Ruler saat Xiaoyan berteriak. Penguasa kuno abadi Yihuo menyerap sejumlah besar kekuatan api. Dengan gelombang aura mayat, semburan energi dengan nyala api yang mengerikan menyerangnya. Bum bum bum. Serangan yang diluncurkan oleh Yihuo Hengguchi membawa 100 zang sinar cahaya dan menebas dengan kejam aura mayat yang tak terlihat dan ganas. Bang bang bang. Api dan ki mayat jahat bergabung bersama dengan ganas. Ketika keduanya pertama kali bersentuhan, kekuatan nyala api begitu kuat sehingga ki mayat yang berapi-api juga banyak tersebar, tetapi ki mayat yang ganas juga meledak menjadi atmosfer yang mengerikan, dan itu sulit. Penindasan pelatihan. Api. Xiaoyan juga menyaksikan kekalahan di udara, tetapi tidak mengherankan jika kekuatan tulang kaisar benar-benar tidak mudah untuk dipusingkan. Tetapi dia juga tahu bahwa jika ki mayat yang ganas menyerang saat ini, ki mayat yang tenang yang baru saja dituangkan ke dalam tubuhnya juga akan meletus, dan nasib saat itu dapat dibayangkan, jadi Xiaoyan juga mengertakkan gigi. 2 langkah. Mengikuti teriakan keras Xiaoyan,
Eternal Fire Eternal Ruler di tangannya juga meledak menjadi 23 warna cemerlang dan penuh warna. Serang jauh. Bum bum bum. Api yang mengerikan bercampur dengan aura mengesankan yang sama barusan dan aura mayat yang ganas bertabrakan bersama. Kali ini, bahkan jika itu adalah tahap pertama dari keterampilan pertarungan peringkat abadi, 1 atau 2 langkah dari penguasa renang 3 langkah tidak dapat menahan energi mayat yang ganas ini. Ada percikan api di seluruh langit dan setelah pertempuran, dan ada sedikit getaran di sekitarmu. Tahta beku. Su Sueying mendengus pelan, lalu semua api keluar dari tubuhnya. Xiao Yan, yang matanya sangat tajam, juga menemukan bahwa ketika Su Sueying melakukan gerakan ini, seluruh tubuhnya sangat layu. Bagus. Ternyata itu adalah kekuatan dari sumber api suci. Raja Naga Emas juga tertawa saat ini. Yang disebut kekuatan sumber api suci adalah metode serangan atau pertahanan yang dimiliki oleh api suci itu sendiri. Hal semacam ini hanya dapat digunakan setelah memperoleh api suci, setelah menguasai api suci dan terus menjelajah. Saya tidak bisa memikirkannya gadis kecil ini. Raja Naga Emas sama sekali tidak menyembunyikan keterkejutannya. Xiao Yan juga mendengar bahwa orang kuat seperti tuannya, Raja Naga Emas, sangat memujinya. Dia tidak bisa membantu tetapi memiliki api yang dalam di matanya, dan kemudian dia bergumam pada dirinya sendiri, apakah kekuatan sumber api suci? Kekuatan api cian terpancar dari kaki giok Su Sueying di bawah teratai hijau, membentuk rune segitiga misterius. Mengatakan terlambat lebih cepat, tepat ketika api serang Xiao Yan akan segera dikalahkan seperti balon kempis gelombang. Api cian dicampur dengan rune segitiga misterius, dan ada kekuatan lain di rune, yang diarahkan ke aura mayat yang ganas di udara, sedangkan rune segitiga misterius langsung menuju kerangka. Bang bang bang. Energi mayat agresif asli menemukan sesuatu yang salah saat bertemu dengan api cian. Kekuatan api cian saat ini dan kekuatan api barusan jelas tidak berada pada level yang sama, seperti api kecil yang bertemu dengan sumber air yang besar. Gas mayat itu kabur dengan liar dalam sekejap. Api suci adalah api suci. Bagaimana bisa ditoleransi bahwa aura mayat ganas ini lolos dan menyebabkan masalah lain? Api cian meledak seketika di bawah minuman ringan Su Sueying, dan kemudian di bawah mata Xiao Yan yang terkejut, yang asli, mendominasi udara di udara benar-benar dibekukan oleh api biru. Di sisi lain, kerangka itu, karena tulang rusuknya diserang oleh Xiao Yan, kehilangan warnanya, sembuh seketika dan memancarkan aura mayat pembunuh yang besar, mereka setengah tidak bergerak karena mati rasa. Api cian perlahan mengelilingi kerangka bersama dengan rune segitiga misterius, dan kemudian ingin membekukannya dalam sekejap. Kekuatan nyala api mengandung energi yang menakutkan. Meskipun kerangka berjuang keras, mereka tidak bisa menahan kekuatan api suci. Di tempat di mana sedingin es langsung menutupi kerangka itu juga meredup saat ini. Su Sueying juga memiliki butir-butir keringat di matanya yang indah, dan kemudian mengangkat matanya yang lemah untuk melihat kerangka itu. Saya melihat beberapa tetes darah merah darah perlahan berenang di dada kerangka beku. Meskipun Xiao Yan tahu dari mulut tuannya, Raja Naga Emas, bahwa Su Sueying baru saja menggunakan kekuatan sumber api suci, dia sangat terkejut. Seperti yang kita semua tahu, api yang berbeda adalah kekuatan yang lahir di dunia ini, bahkan 3 api pertama pada daftar api yang berbeda di benua Douqi tidak memiliki kekuatan sumber yang menakutkan. Sumber kekuatan yang menakutkan dari api suci biru ini, beku tahta itu sangat kuat dan keterlaluan. Bahkan di bagian terdalam dari reruntuhan, ada larangan menakutkan di ruang batu kaisar yang menekan kekuatan Kaisar Dou bintang 4, dan api biru luar biasa, dan kemudian gas mayat yang ganas dan kerangka di udara langsung membeku di bawah suhu yang sangat panas. Disegel, bahkan kerangka manusia sekuat seorang kaisar bisa dibekukan. Xiao Yan tidak bisa menahan kesemutan saat dia melihat penampilan ini. Bahkan jika aura mayat ganas yang terpancar dari tulang kaisar tidak mencapai kekuatan kaisar petarung bintang 7, itu tidak akan terlalu rendah. Xiao Yan telah menduga bahwa api suci itu pasti tidak sederhana, tetapi dia tidak menyangka bahwa asal mula api suci ini adalah kekuatannya bahkan dapat membekukan aura mayat yang ganas. Anda harus tahu bahwa ki mayat yang ganas pada awalnya tidak terlihat dan tidak berwarna, tetapi karena ki mayat yang terlalu banyak, itu tertanam di udara untuk membentuk kelompok cahaya energi yang memancar, dan kelompok cahaya energi sebanding dengan Kaisar Dou bintang 5, gardu listrik. Api suci bahkan dapat membekukan energi mayat ini, kekuatan api suci memang layak. Aku hanya tidak tahu apakah ada perbedaan antara api anehku dan api suci. Apa yang sama?
Xiao Yan juga bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun dia memiliki banyak keraguan di hatinya, dia cukup khawatir dengan api anehnya sendiri. Dia percaya diri, tetapi tidak mungkin untuk langsung berbicara dengan Su Sueying tentang pertanyaan semacam ini, kalau tidak dia akan diperlakukan seperti orang bodoh. Ketika api biru yang menakutkan menyerang, Xiao Yan juga merasa bahwa ruang di sekelilingnya dipenuhi dengan panas yang menyengat. Aura mayat yang awalnya ganas langsung membeku di udara, dan balok es panjang seperti es muncul dari udara tipis di udara, dan kemudian kerangka itu juga membeku dengan kencang. Di bawah suhu tinggi yang menakutkan, saya merasakan hawa dingin yang menembus jauh ke dalam tulang saya. Bahkan energi pendendam di sekujur tubuhnya terkondensasi menjadi kabut es. Untungnya, operasi tepat waktu Xiao Yan adalah karena dia diselimuti energi pendendam sehingga api biru tidak akan menyerang kabut es. Seperti inilah rupa api suci yang sesungguhnya. Tapi jika gadis kecil ini menang, area beku akan semakin kuat. Sementara Xiao Yan kagum, suara Raja Naga Emas tiba-tiba terdengar di atas ring. Saya mendengar dari tuannya bahwa ada sesuatu yang belum terpecahkan oleh tuannya di sini, dan ada juga api suci. Mendengar kata-kata tuannya, Raja Naga Emas, Xiao Yan juga menantikan nyala api suci. Saat kekuatan api suci meletus di tubuh Su Sueying untuk meredakan krisis, perasaan lemah segera muncul dari tubuh, dan wajah merah cerah yang semula juga sedikit pucat. Dia menggunakan sejumlah besar kekuatan untuk menekan kekuatannya, dan King Lian di bawah kakinya meledak menjadi cahaya yang menyilaukan saat ini, seolah-olah dia memulihkan semangat juang di tubuh Su Sueying. Merasakan perubahan pada tubuhnya, Su Sueying akhirnya memiliki beberapa ekspresi bergerak dalam maunya yang jelas. Kesuksesan, Su Sueying berkata dengan lemah kepada Xiao Yan. Karena dia juga tahu bahwa meskipun sumber kekuatan pembekuan api sucinya kuat, dia tidak akan berhasil tanpa tipuan Xiao Yan. Sekarang kekuatannya telah ditekan terlalu banyak sejak dia memasuki reruntuhan. Kekuatan puncak Samsung Doudi tidak cukup untuk menampilkan kekuatan sebenarnya dari sumber api suci. Sekarang ini hanya dapat dianggap sebagai kekuatan api suci palsu, tetapi ini juga memberi banyak beban pada tubuh Anda. Apa kamu baik-baik saja? Xiao Yan juga memandang Su Sueying dengan wajah pucat, dan mau tidak mau bertanya, dan kemudian cincin di tangannya menyala, dan beberapa pil obat tingkat tinggi terbang ke arah Su Sueying dari udara tipis. Su Sueying tidak munafik, dia membuka mulutnya setelah meminum pil obat, dan langsung menelannya. Tepat setelah menelan pil obat, aliran energi yang sangat lembut terurai dari pil obat dan menyebar ke seluruh tubuh untuk menyehatkan tubuh yang sedikit lemah. Dengan matanya, dia bisa melihat sekilas bahwa pil ini bukan level rendah, dan sekarang berada di bagian terdalam dari reruntuhan. Pasti ada beberapa misteri yang tidak diketahui, dan memulihkan kekuatan adalah hal yang paling penting. Oh, ada harta karun yang bisa menyerang dan bertahan. Sepertinya latar belakang gadis kecil ini tidak lemah. Melihat King Lian perlahan memancarkan kekuatan yang sangat murni memelihara Su Sueying, mengakar di Xiao Yan. Raja Naga Emas di atas ring juga sedikit terkejut, dan segera tersenyum, jari-jarinya terayun sedikit ke udara, dan seberkas cahaya cemerlang langsung membungkus Xiao Yan. Berdengung, sinar cahaya membungkus Xiao Yan, dan Xiao Yan hanya merasa bahwa kekuatan yang kuat sedang memperbaiki semangat juang yang kelelahan di tubuhnya. Meskipun krisis segera dicabut untuk sementara, tidak ada yang bisa menjamin bahwa Kaisar akan memiliki tipu muslihat, juga berhati-hati untuk segera membuat kapal wanian. Api biru dari teratai biru yang diinjak Su Sueying dengan gila-gilaan bergerak ke arah tubuhnya, dan sinar cahaya biru muncul di tubuhnya. Saat ki pertempuran pulih sedikit, berkas cahaya melilit tubuh Xiao Yan juga menghilang. Pada akhirnya, bahkan pembangkit tenaga puncak Dou Emperor Bintang 7 yang mati muncul, ambil barang-barang itu dan pergi dengan cepat, lebih baik tidak tinggal di tempat hantu ini untuk waktu yang lama. Dendam kelelahan Su Sueying hampir pulih. Melihat tindakan Xiao Yan, dia juga mengikuti King Lian. Keduanya mengabaikan aura mayat ganas yang telah lama membeku menjadi es batu, lalu berjalan langsung dari pintu masuk batu ke tempat kerangka itu berada. Saat dia mendekati skeleton Zhang Su, Xiao Yan merasakan hawa dingin yang menusuk, dan kemudian Xiao Yan langsung memanggil api aneh untuk menutupi tubuhnya untuk menahan sisa kekuatan beku dari api suci. 10 langkah, 3 langkah, langkah 2, 1 langkah. Murid Xiao Yan menyusut dengan kencang saat dia melihat kerangka beku dari jarak dekat. Kerangka putih giok asli tampak lebih kristal perak dan antimon setelah dibekukan,
dan kabut darah berwarna merah darah yang dipancarkan oleh esensi darah di sekitar kerangka benar-benar membeku. Hati-hati, pasti akan ada masalah. Xiao Yan tiba-tiba menoleh dan menyapa Su Sueying. Lagi pula, reruntuhan kaisar tidak bermain kartu sesuai rutinitas, jadi dia harus berhati-hati. Aku akan memberimu darah dan mengeluarkannya. Aku akan membantumu, tapi hati-hati, kekuatan sumber api suci bukanlah masalah sepele. Su Sueying juga berbicara pelan, ternyata menggunakan kekuatan sumber api suci masih ada. Agak lelah. Xiao Yan juga sedikit terkejut saat mendengar ini. Awalnya, wanita ini sangat defensif tentang dia, tapi sekarang dia seperti ini. Tapi Xiao Yan juga tahu bahwa ini bukan waktunya untuk memikirkan masalah ini, dan segera melihat beberapa tetes darah di dadanya, kerangka beku. Mari kita lihat kemana kamu pergi sekarang. Xiao Yan melihat kerangka yang membeku di dalam dan di luar, dan tetesan darah di dadanya perlahan berdetak, yang sepertinya memiliki kehidupan. Kekuatan sumbernya masih berdetak dengan jelas di bawah es. Meskipun kekuatan api suci telah banyak ditekan, itu juga merupakan kekuatan api suci yang sebenarnya, tetapi ini benar-benar menunjukkan kekuatan darah kaisar. Xiao Yan juga terkejut dan berkata, setetes esensi darah ini dipadatkan oleh esensi seumur hidup dari pembangkit tenaga puncak Dou Emperor Bintang 7, dan kekuatan menakutkan yang berasal dari esensi darah ini saja sudah cukup untuk menunjukkan bahwa pembangkit tenaga listrik ini pembangkit tenaga listrik setinggi langit. Tapi itu aneh. Ketika saya melihat kerangka ini untuk pertama kalinya, sepertinya ada beberapa tetes sari darah. Mengapa hanya ada satu tetes sekarang? Xiao Yan menatap kerangka itu dengan matanya, dan baru saja akan mengulurkan tangan untuk mengambil esensi darah dari dadanya, dia merasakan jejak suhu yang sangat panas dari es batu. Melihat penampilan ini, jari-jari Xiao Yan yang telah mengulurkan tangannya juga langsung ditarik, dan kemudian api putih susu menutupi tangannya, dan dia meraung ke dada Du dengan kecepatan kilat. Bang bang bang. Ketika Xiao Yan baru saja menyentuh es batu kabut darah di lapisan terluar dari kerangka beku, dia merasakan bau seperti kematian dari kabut darah melalui kekuatan penyegelan es. Kekuatannya, saya merasakan suhu yang sangat panas dari es batu kabut darah, dan nyala api putih susu di tangan saya tampak sedikit takut, lalu saya meningkatkan kekuatan nyala api dan terus bergerak maju. Xiao Yan juga tidak peduli dengan suhu yang mengerikan, dia dengan paksa menerobos lapisan terluar es batu kabut darah, dan kemudian langsung menuju tetesan darah di dadanya. Bang bang bang. Ketika tangan putih susu Xiao Yan menyentuh lapisan kekuatan beku di dalamnya, rasa dingin datang dari hatinya, dan kemudian jari-jari Xiao Yan tiba-tiba berubah menjadi es batu. Sial, kamu benar-benar mengabaikan api anehku. Xiao Yan juga sangat terkejut. Meskipun api suci Su Sueying berada di peringkat 23, kekuatan api di tubuhnya juga merupakan perpaduan dari dua api baru dari 13 jenis api yang berbeda tidak sekuat yang sebelumnya, dan tidak mungkin bagi mereka untuk menjadi sangat berbeda. Telapak tangan Xiao Yan yang terbungkus oleh api putih susu juga perlahan berubah menjadi balok es saat ini. Anehnya api putih susu itu tidak padam, masih berdenyut. Pergilah. Su Sueying juga memandang Xiao Yan dengan matanya yang indah, lalu dia minum dengan ringan, dan segera teratai hijau yang diinjak kakinya berubah menjadi bola cahaya yang langsung mengenai Xiao Yan. Maaf, aku lupa memberitahumu bahwa kekuatan beku api suciku akan diserang oleh semua orang kecuali aku. Su Sueying juga berkata dengan lembut dengan sedikit permintaan maaf. Ketika kelompok cahaya di tubuh Su Sueying perlahan muncul di telapak tangan Xiao Yan, yang membeku menjadi es batu, Xiao Yan juga merasa bahwa sedingin es di telapak tangannya menghilang seketika, dan dia tidak bisa menahan cemberut, dan kemudian dia tidak bisa peduli tentang kekuatan api suci, langsung ambil esensi darah di dada kerangka. Ledakan. Xiao Yan juga mengecilkan pupilnya dengan erat, lalu menatap Su Sueying dengan heran. Bagaimana mungkin? Tujuan dari Xiao Yan yang baru saja membungkus api putih susu di telapak tangannya adalah untuk mengisolasi kekuatan api suci, dan kemudian mengambil esensi darah dari dada kerangka itu, tapi yang aneh adalah telapak tangan Xiao Yan benar-benar menembus tubuhnya, esensi darah. Mata Su Sueying bergerak sedikit, tampaknya sedang memikirkan sesuatu. Guru, ini, Xiao Yan juga sangat tidak percaya, tetapi dia tidak panik, dan buru-buru meminta bantuan tuannya Raja Jinlong. Kamu tidak bisa makan tahu panas dengan tergesa-gesa. Jika darah kaisar begitu mudah didapat, apa darah kaisar? Ini adalah darah dari puncak kaisar pertempuran bintang 7. Raja Naga Emas juga melihat yang satu itu.
Esensi darah yang dipadatkan oleh pembangkit tenaga puncak Kaisar Do Bintang 7 sudah memiliki tingkat kecerdasan yang sama tingginya dengan pil obat. Apakah Anda melihat beberapa tetes esensi darah ketika baru saja menyatu dengan sebagian dan kemudian di atas kerangka? Ya, mendengar tuannya mengatakan ini, Xiao Yan tidak bisa tidak mengingat bahwa dia sepertinya telah melihat beberapa tetes esensi darah di dada kerangka tadi. Mengapa hanya ada satu tetes sekarang? Itulah trik yang diatur untuk melindungi dirinya sendiri. Jangan khawatir, aku melihat sepertinya ada sesuatu pada gadis kecil ini yang sangat membutuhkan setetes darah ini. Raja Naga Emas juga memperhatikan Su Sueying dengan cermat dan berkata, mendengar apa yang tuannya katakan, Xiao Yan hanya bisa menatap setetes esensi darah di dada kerangka itu. Darah merah darah perlahan berenang di dada kerangka yang kosong. Xiao Yan juga tidak percaya pada kejahatan dan mengambil esensi dan darah, tetapi telapak tangannya menembus esensi dan darah. Saya akan mencoba. Su Sueying melangkah maju perlahan dengan kaki gioknya di atas King Lian, lalu mengangkat tangan gioknya yang ramping untuk mengambil sari darah di dada kerangka itu. Bum bum bum. Apa yang dibayangkan Xiao Yan untuk menembus masa lalu tidak ditemukan, tetapi pemandangan aneh muncul. Ketika esensi darah berwarna merah darah mengenai tangan batu giok Su Sueying, ia melompat dengan keras, lalu menjadi tenang dan perlahan berbaring di tangannya. Sepertinya kita benar-benar ditakdirkan. Su Sueying melihat setetes esensi darah merah darah di telapak tangannya dan tidak bisa menahan senyum, menunjukkan senyuman yang cukup untuk memikat semua makhluk resonansi yang sama. Guru, ini, Xiao Yan juga mengerutkan kening, melihat sikap Su Sueying, setetes darah ini pasti akan menimbulkan konflik, apakah pada akhirnya masih akan menjadi perkelahian. Yanzi kecil gelombang aku akan memberikan setetes darah ini kepada gadis kecil ini. Menurut pendapatku, aku memiliki hubungan yang baik dengan gadis kecil ini sekarang, dan kamu dapat kembali dan mendapatkan beberapa yang asli setelah kamu cukup kuat. Hal-hal milikmu akan jauh lebih mudah bagimu dengan bantuannya. Setelah berbicara, Raja Naga Emas tetap diam, seolah takut bocor. Xiao Yan juga mengerti bahwa tuannya, Raja Naga Emas, adalah untuk kebaikannya sendiri. Jika ada beberapa misteri, lebih baik tidak mengetahui apakah dia tidak memiliki kekuatan yang cukup, jika tidak maka akan menyebabkan bencana pembunuhan. Tidak masalah. Xiao Yan juga berjuang keras, dan sekarang dia dan Su Sueying acuh tak acuh, karena jika mereka bertarung sekarang, dia mungkin belum tentu menjadi lawan Su Sueying, belum lagi Xiao Yan juga telah melihat kekuatan sumber Seng Yan. Esensi darah kaisar mengandung kekuatan ini, kehidupan senior. Jika dia bisa menyerapnya kali ini, kekuatannya pasti akan meningkat banyak. Xiao Yan masih berpikir sendiri. Hati Xiao Yan bergerak, dan dia melihat setetes darah merah darah yang muncul di telapak tangan Su Sueying. Begitu setetes darah ini muncul, energi langit dan bumi di sekitarnya mengamuk dengan hebat. Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan bahwa Su Sueying adalah pemimpinnya. Di tengah, ruang di ruangan batu ini memiliki radius 100 kaki, dan sepertinya semua energi telah keluar jauh. Seperti yang diharapkan dari darah kaisar, dia benar-benar mendominasi sedemikian rupa. Merasakan pemandangan ini, Xiao Yan tidak bisa menahan senyum. Ini adalah pertama kalinya dia melihat energi yang begitu mendominasi, bahkan energi langit dan bumi pun diusir. Meskipun agak lancang, aku harus mendapatkan darah kaisar. Su Sueying juga mencoba untuk mendapatkan kembali sikap kerasnya, lalu menatap wajah sakit Xiao Yan dan berkata, tapi sebagai harga, aku bisa membuat janji denganmu, tentang perjanjian klan Xiao yang ingin kamu ketahui.